Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat bertemu lagi di dalam cinta kasih Tuhan. Renungan kita pagi ini berbicara mengenai langkah yang bisa mendatangkan mujizat. Kita akan baca di Efesus 1 ayat yang ke-19. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, setiap manusia pasti rindu untuk mendapatkan mujizat dalam hidupnya. Apalagi bagi mereka yang saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang sangat serius, di mana keluarganya diambang kehancuran, ekonominya tidak kunjung membaik, malah makin memburuk. Bahkan sakit penyakitnya tidak kunjung sembuh, saudara, malah makin parah. Hal itulah yang menjadikan banyak orang ingin mendapatkan yang namanya mujizat itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa menerima mujizat yang datangnya dari Tuhan itu? Tentu yang pertama, kita harus tahu dulu siapa sumber mujizat itu. Mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak akan tahu siapa sumber mujizat itu. Saudara, kalau saya boleh menjawab, mungkin saudara dan saya sepakat bahwa sumber mujizat itu adalah Yesus. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sumber mujizat itu Yesus, langkah yang kedua, kita harus datang kepada sumber mujizat itu. Tidak akan pernah terjadi apa-apa, tidak akan pernah terjadi perubahan, tidak akan pernah jadi mujizat kalau kita tahu Yesus sumber mujizat, tapi kita tidak datang pada sumber mujizat itu. Mujizat itu bisa terjadi kalau kita datang pada Yesus sumber mujizat itu. Langkah yang ketiga, saudara, setelah kita datang kepada Yesus sumber mujizat, langkah yang ketiga, kita harus percaya. Ini bicara iman, saudara. Supaya mujizat itu jadi nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu sumber mujizat, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Kita harus bisa senantiasa lebih dekat dengan Tuhan yang namanya Yesus itu, supaya dalam hidup ini selalu memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan dan mujizat-mujizat Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, masalah apapun yang ada dalam hidup ini, saudara, kita tidak pernah takut. Bahkan masalah sekalipun melampaui kekuatan kita, jangan pernah takut. Karena kita percaya, kita punya Yesus sumber mujizat itu, yang sanggup menolong saya dan saudara, melepaskan dari segala masalah-masalah yang ada dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Tetap cintai Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus pegangan dalam hidupmu, supaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan sanggup membantu dan mujizat itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu, mengajarkan kami untuk senantiasa dalam hidup ini berserah kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah sumber mujizat itu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami ini, kalau kami selalu berharap pada Engkau yaitu sumber mujizat itu, maka kami pasti memperoleh kemenangan demi kemenangan, karena mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus lebih menyempurnakan lagi pada setiap orang-orang yang mendengar firman ini, supaya mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh memperoleh mujizat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. God bless you.